Ye Nontatoli. Mereka mengingat dan mengenang setahun sudah kepergian almarhumah ke pangkuan Bapa di sorga. Momen ini juga menjadi kesaksian bagi anak-anak bahwa sekalipun orang tua, ayah dan ibu mereka telah tiada, mereka meyakini bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah mereka rasakan dan selalu akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Untuk itu, marilah kita semua yang hadir di sore hari ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah syukur pada sore hari ini. Jemaat, saya undang berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari NKB 201 bait yang pertama, Di Jalan Hidupku. Cemaskan jalan yang naik turun. Buka cemaskan jalan yang naik turun. Lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan di sampingku. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan litani syukur kita berdasarkan Mazmur 27 ayat 1, 9 dan ke-11. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Kita menyanyikan bersama lagu Hanya Dalam Kasih-Mu Tuhan. Bye.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sejenak kita akan mengingat atau in memoriam bagi almarhumah yang terkasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam persekutuan kita, bersyukur bersama keluarga, anak, cucu dan menantu dari almarhumah Ibu Nonta Toli. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah cuaca yang kurang memungkinkan, namun ya Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada dalam kebersamaan, di tengah persekutuan beribadah yang bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan anak, cucu, dan menantu dari keluarga Nonta Toli sampai saat ini. Dengan iman dan harap yang selalu tertuju kepadamu, membuat mereka juga tetap kuat, tetap sehat, dan mampu untuk bersyukur atas peristiwa yang Tuhan buat, atas dipanggilnya orang tua terkasih 1 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, hadir di tempat ini, di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami perkataan-Mu di dalam kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama sebentar. Sucikan kuduskan hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Sertai kami semua Bapa, ampuni dan bersabdalah, kami mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pembacaan kita yang menjadi dasar untuk persekutuan yang beribadah yang bersyukur terambil dari kitab Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Yang berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, kehidupan kita semua secara pribadi, secara keluarga yang kita jalani, pastilah
berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing kita mengalami hal yang berbeda setiap hari. Hari ini ada yang bersuka cita, tetapi ada juga yang berduka cita. Ada yang berhasil, tetapi mungkin juga ada yang mengalami kegagalan. Dan saat kenyataan hidup yang sementara kita hadapi itu baik-baik saja. Hidup serba cukup atau mungkin lebih. Tubuh kita sehat, tubuh kita berhasil. Kenyataan hidup dirasakan dialami baik-baik saja, maka pasti kita semua akan mengatakan kita percaya. Semua karena kasih setia Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika hidup penuh dengan pergumulan? Mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, masalah yang rumit di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan persoalan-persoalan yang lain. Apakah kita pun masih juga merasakan atau mengatakan itu karena kasih Tuhan, atau kita mengatakan semua karena kasih setia Tuhan? Kalau dalam kehidupan yang aman dan nyaman, kita akan berkata karena kasih Tuhan. Tapi kalau kehidupan sebaliknya, jarang kita mengatakan karena kasih Tuhan. Kita hanya bisa bersedih, merenung, dan susah untuk kita berkata ini karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu tentang Daud. Daud menjadi seorang raja yang masyhur. Dia juga pernah mengalami situasi yang sulit. Bertahun-tahun. Kalau tidak salah 15 tahun lamanya. Kita tahu Daud menjadi buronan Saul. Dia pernah merasakan kehidupan yang terancam. Dia juga pernah merasakan ketakutan, kekecewaan, dan merasa sendiri serta tidak berdaya dalam kehidupannya. Dalam kesesakannya, Daud berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi sebaliknya pada saat Daud merasa Allah meninggalkan dia, pada saat itu sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan dia. Dalam penderitaan, dalam kesulitan yang mendera kehidupan Daud, Tuhan sebenarnya sedang memproses kehidupan Daud. Memproses untuk dia menjadi sosok pribadi yang memiliki karakter yang berkualitas sebagai seorang raja bagi umat Israel. Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan pada Daud menghadapi masa-masa sulit. Tuhan memberikan pengharapan bagi Daud. Bahkan Tuhan Allah jugalah yang memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, demikian halnya dalam kehidupan orang percaya. Demikian halnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan. Pada saat kita menghadapi persoalan, Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk bagaimana kita menghadapi dan menyikapi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan pada saat melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing, tidaklah mudah di rumah, di tempat pekerjaan, atau dalam pelayanan. Bukan hal yang mudah. Tetapi dalam melaksanakan tugas tanggung jawab,
Tuhanlah, Allah lah yang memberikan semangat bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya untuk menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saudaraku, dalam menjalani hidup kita tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Kita tidak pernah dibiarkan berkarya seorang diri. Tetapi perjalanan hidup baik hari kemarin, hari ini, bahkan sampai hari esok, penyertaan Tuhan terus menjadi bahagian kita. Hari kemarin kita bisa lewati, hari ini kita pun dapat melaluinya. Itu membuktikan betapa kasih setia Tuhan berlaku di sepanjang hidup kita dalam segala keadaan. Mungkin kalau kita meriwain kembali ya, 1 tahun yang lalu mengenang mama atau oma terkasih, tidak gampang, tidak mudah. Saat beliau sakit, dan saya sungguh merasakan karena sampai dari pagi, sore ataupun sampai tengah malam, ketika saya diminta ataupun tidak diminta, saya pergi ke rumah beliau, saya bisa melihat bagaimana perjuangan anak-anak, bagaimana perjuangan almarhum yang tadinya bisa dikatakan cengeng ya, namanya orang tua. Sama dengan kita. Dulu waktu kita masih kecil, kita juga cengeng terhadap orang tua. Tapi saat orang tua sudah ada di usia yang telah lanjut, dia bukan cengeng. Dia minta perhatian. Dia minta kasih sayang. Tetapi seiring waktu berjalan, almarhum di akhir-akhir hidupnya kuat. Imannya teguh. Ada cerita yang saya alami. 2 hari sebelum meninggal, saya datang dan saya bilang, Tante, saya temani Tante ya. Saya tidur malam ini sama Tante. Dia yang tadinya suka kalau orang mau temani, tetapi pada malam itu dia katakan apa? Tidak, jangan pendeta. Ibu pendeta harus pulang di pastori. Harus berani. Tidak usah jaga saya. Ada Tuhan Yesus sama saya. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan Allah bagi almarhumah sampai di akhir hidupnya terbukti. Akhir hidupnya dia siap. Akhir hidupnya dia pun pasrah kepada Tuhan. Dan anak-anak pun menunjukkan akan kasihnya mereka kepada orang tua sekalipun waktu bergantian untuk menjaga karena tugas tanggung jawab di tempat pekerjaan. Tetapi kasih setia Tuhan Allah bagi almarhum sampai meninggal, kasih setia Allah bagi anak cucu, bagi keluarga non-Katolik sampai detik ini, kasih setia Allah terbukti di dalam Yesus. Kasih setia Allah terbukti di dalam kehidupan anak-anak cucu dan menantu sampai detik ini. Kasih setia Tuhan yang nyata yang dialami, kasih setia Tuhan yang dirasakan, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya juga bisa ada dalam kebersamaan di tengah-tengah syukur anak cucu dan menantu daripada almarhumah. Karena itu, saudaraku, anak cucu dan menantu yang ada, bahkan kita semua menghadapi kenyataan hidup, jangan cemas dan jangan khawatir.
akan hari esok. Seperti pada Daud, Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji kebenaran firman Tuhan diperuntukkan bukan hanya bagi mereka, tokoh-tokoh Alkitab, tetapi bagi semua orang percaya. Janji penyertaan, janji perlindungan, janji berkat dalam segala hal. Janji itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus, Putra Daud. Dia jugalah yang telah menjadikan kita pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dan janji Allah dalam Yesus itu adalah pasti. Bagi kita, bagi anak cucu, keluarga non-Katolik. Kasih setia Allah kemarin, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah di masa pandemi, luar biasa tahun lalu. Semua takut, semua khawatir, semua ragu. Padahal sebenarnya merenungkan apa rencana indah Tuhan, apa karya indah Tuhan dengan menghadirkan pandemi yang ada. Banyak yang memikirkan corona, sedikit yang memikirkan rencana indah Tuhan. Setelah 1 tahun lewat, maka banyak orang sudah mulai memahami. Tuhan menghendaki atau Tuhan mengizinkan karena Tuhan punya rencana. Kembali semua siapapun harus memandang kepada Tuhan. Karena di masa pandemi kita dapat saksikan sendiri, pertama-pertama corona itu terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Dia mau dokter yang hebat, dia mau pendeta yang hebat, dia mau jadi tokoh masyarakat yang hebat. Dia mati. Tidak ada yang mengantar di dalam doa. Langsung dibawa ke kuburan, langsung dikubur. Tidak ada orang yang datang dengan mobil, dengan motor dan sebagainya. Semua sama. Rakyat biasa pun dia rakyat yang luar biasa. Dalam arti pejabat misalnya. Semua sama. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak berbeda satu dengan yang lain, sama. Kasih setia Tuhan Allah dalam Yesus. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Sehingga kita pun diberikan kepastian bahwa kita semua, khususnya keluarga, anak cucu dan menantu, baik yang ada saat ini pun yang ada terpisah, jauh ataupun dekat. Kita diberikan kepastian bahwa kita semua dapat menyongsong masa depan dengan langkah tegap tanpa bimbang dan ragu. Jika hati kita tertuju kepada Allah dalam Yesus yang selalu menggenapi janjinya, kasih setianya tidak berkesudahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh tim pemuji dari Gemis Jemaat Depok.
Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa persembahan, dan kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Wenas Kalangit untuk membawa kita dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Rahmat-Mu-lah yang sungguh baik itu ya Tuhan, yang hendak disaksikan oleh anak-anak almarhumah terkasih, Mia, kakak dan adik-adiknya, dengan membuat kami boleh bersekutu dalam suasana syukur sore ini di sini. Rahmat-Mu itu yang dengan penuh kesetiaan hadir, menyertai, dan berjalan bersama-sama dengan anak-anak, cucu-cucu, bahkan kaum keluarga yang mengenal dengan baik dan yang menyayangi almarhumah terkasih. Dan kiranya dendang syukur keluarga ini, yang juga merupakan dendang syukur kami sebagai satu keluarga besar, satu persekutuan yang sedang dinikmati sore hari ini, akan semakin mengokohkan rasa percaya kami kepadamu sebagai Tuhan yang tak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu piatu, tapi Engkau selalu hadir dengan rahmat-Mu itu untuk bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk berjalan terus dengan tegar, sekalipun suasana di sekitar kami seringkali hadir dengan ancaman-ancaman tertentu. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat-Mu itu. Dan kami berdoa bersama-sama agar kehidupan lanjut yang akan dijalani oleh anak-anak almarhumah terkasih, cucu, baik yang hadir di sini sore ini maupun yang lainnya, Ina, Pinot, dimanapun mereka berada sekarang ini. Karena kehidupan mereka akan selalu terpelihara, karena rahmat-Mu yang sama itu tidak akan pernah berubah, dulu, kini, dan nanti. Kelak kalau ada saat-saat tertentu anak-anak ini juga mengalami situasi hidup yang tidak mudah, kiranya pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan, pengalaman mereka selalu menghayati rahmat Tuhan itu, akan selalu membekali mereka dengan kekuatan, sehingga mereka siap diperhadapkan dengan situasi sesulit apapun dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa untuk hari-hari hidup yang dijalani anak-anak ini, baik yang sedang bekerja, punya lapangan kerja, maupun yang sedang mengupayakan supaya lapangan kerja itu tersedia. Pilih mereka satu demi satu ya Tuhan, supaya mereka bisa menemukan apa yang mereka harapkan dan dambakan itu. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk kami semua sebagai satu persekutuan, entah kami sebagai bagian dari Persekutuan Jemaat Gemis Depok, maupun saudara-saudara kami yang lain yang terhubung dengan Mia dan kakak adiknya, yang sore hari ini mengambil bagian dalam syukur ini. Kami juga bukan cuma sekedar hadir dalam syukur, tapi sudah Engkau layakkan untuk memberi dari apa yang ada pada kami. Kiranya apa yang telah kami kumpulkan itu akan bermanfaat untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu di sini, yang diarahkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini ya Tuhan, berkatilah rumah tangga kami semua, berkatilah kehidupan kami semua, agar kami boleh terlindung senantiasa di dalam rahmat-Mu yang sama itu. Kami juga bersyukur karena lewat kesempatan ini, kepada kami telah dihadirkan perenungan tentang kasih sayang-Mu yang tak pernah berubah itu. Karena ini juga akan menjadi bagian dari kekuatan kami untuk melangkah terus, menapaki jalan hidup kami, menyongsong hari esok yang Tuhan juga sediakan bagi kami masing-masing. Ini syukur kami ya Tuhan, ini syafaat kami bagi keluarga Montatoli. Kami percaya bahwa rahmat-Mu akan selalu ada bersama-sama dengan kami semua, kini dan seterusnya. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau, ya Kristus Yesus, Tuhan yang kaya dengan rahmat. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, mengakhiri persekutuan yang beribadah. Saat ini kita memuji Tuhan, kupandang hari esok. Ingatlah senantiasa kemurahan dan pertolongan Tuhan. yang tidak pernah berubah pemeliharaannya, Carilah senantiasa persekutuan di hadirat Allah, agar hidup dalam iman tetap terpelihara untuk selama-lamanya. terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala pengharapan dan kasih, memelihara kamu senantiasa, dan damai sejahteranya menjadi milikmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali.
Kembali kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena hanya pertolongannya maka ibadah kita boleh berlangsung di hari ini. Kiranya keluarga atau anak-anak semakin dikuatkan dalam menghadapi hari yang akan datang karena Tuhan selalu menyertai anak-anak yang kekasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari jauh untuk bersama-sama dengan kami beribadah di hari ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Jemaat Gemis Depok yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua di sore hari ini. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan oleh keluarga, dan untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Heli Luntungan untuk membawa kita dalam doa. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang kami sembah di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur bersama keluarga atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap berada dalam pengawasan kasih setia-Mu sepeninggal orang tua mereka setahun yang lalu. Kami semua bersyukur untuk banyak hal yang Engkau anugerahkan bagi mereka dan bagi kami semua sebagai persekutuan jemaat. Dan saat ini ketika kami akan melangsungkan kehidupan kami, Engkau datang menjumpai kami lagi dengan berkat-Mu berupa makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama. Kami percaya bahwa kami akan disehatkan dan dikuatkan melalui berkat-Mu itu. Kiranya berkat ini juga boleh menjadi bagian bagi saudara-saudara kami yang lain di mana saja mereka berada. Terima kasih banyak ya Tuhan dan terpujilah Engkau. Amin.